Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan tugas daripada ujian tengah semester mata kuliah, yaitu akuntansi biaya dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono, SE MAK. Perkenalkan, nama saya Karpian Driansyah dari Prodi Akuntansi NIM 2902 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke slide pembahasan. Slide pembahasan itu mengenai ruang lingkup sistem akuntansi, konsep, manajemen, dan tujuan akuntansi biaya. Menurut Charter dan Usri, akuntansi biaya adalah perhitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan, pengendalian kualitas dan efisiensi, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin maupun strategis. Akuntansi biaya pada umumnya mempunyai 4 fungsi yang berbeda. Yang pertama, fungsi menentukan biaya, cost finding. Yang kedua, fungsi pencatatan biaya, cost recording. Yang ketiga, fungsi penganalisaan biaya, cost analyzing. Yang keempat, fungsi pelaporan biaya atau cost reporting. Suatu perusahaan dalam melakukan sistem akuntansi biaya biasanya terlebih dahulu menentukan biaya dari suatu produk atau kegiatan tertentu. Kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya itu laporan hubungan antara akuntansi biaya dengan perencanaan dan pengendalian. Yang pertama ada tujuan umum perusahaan, dilanjut tujuan khusus perusahaan, perencanaan untuk mencapai tujuan, dan operasi. Selanjutnya ada hasil sesungguhnya. Perencanaan umum mencapai tujuan itu terlapor, lapor akuntansi manajemen, dan lapor akuntansi keuangan. Sedangkan hasil sesungguhnya itu data daripada akuntansi biaya. Pembuatan perencanaan yang terinci membutuhkan informasi akuntansi. Misalnya, pembuatan anggaran, penetapan harga jual, dan strategi pemasaran produk. Manajer akan mengawasi dan mengarahkan aktivitas operasi perusahaan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan operasi perusahaan akan menghasilkan output yang sesungguhnya. Hasil tersebut akan dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan. Data tersebut akan diproses dalam akuntansi biaya yang kemudian akan digunakan untuk menyusun laporan akuntansi manajemen dan laporan akuntansi keuangan. Hasil laporan akuntansi tersebut akan dipergunakan untuk mengevaluasi perencanaan. Jika terjadinya penyimpangan terhadap perencanaan, maka manajer akan mengambil tindakan untuk melakukan penyesuaian operasi perusahaan. Pengendalian seperti ini akan dilakukan oleh manajer secara periodik atau sesering mungkin. Kita slide berikut. Slide berikutnya ini adalah tujuan daripada sistem akuntansi biaya.
yaitu memberikan data biaya untuk menentukan laba dan penilaian persediaan, memberikan informasi yang diperlukan bagi pelaksana pengawasan kegiatan dan biaya perusahaan oleh manajemen. Terus ada pemberian informasi yang diperlukan untuk perencana dan pembuatan keputusan oleh manajemen. Dan di sini ada pengertian manajemen produk. Manajemen produk adalah salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasi berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk mengatur kegiatan sangat diperlukan kebutuhan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan agar barang yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengambilan keputusan yang diambil biasanya berhubungan dengan proses produksi di mana nanti bertujuan dengan tujuan perusahaan. Nah, di sini ada skema suatu bisnis. Pembelian, di sini skemanya. Tambah nilai, jual barang jadi, hitung persediaan akhir, HPP, harga pokok penjualan. Skema sistem produk. Selanjutnya ada skema daripada sistem produk. Input, material, manusia, modal, energi. Dilanjut proses transformasi produk. Dilanjut output barang jasa. Proses produksi pada umumnya dapat dipisahkan menurut berbagai segi. Pemilihan sudut pandang yang akan digunakan untuk pemisahan produk produksi dalam perusahaan ini akan tergantung untuk apa pemisahan tersebut dilaksanakan, serta penentuan tipe produk didasarkan faktor volume jumlah produk yang akan dihasilkan, kualitas produk yang disyaratkan, dan peralatan yang tersedia untuk melaksanakan produk. Selanjutnya yaitu jenis produk. Jenis proses produk ditinjau dari segi wujud proses produk. Yang pertama yaitu ada proses produksi kimiawi. Merupakan suatu proses produksi yang menitik beratkan kepada adanya proses analisa atau sintesa seperti senyawa kimia. Contoh perusahaan obat-obatan, perusahaan bertambang minyak, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya ada proses produk perubahan. Untuk proses perubahan bentuk adalah proses di mana yang dalam pelaksanaan produknya lebih mengutamakan pada proses perubahan input menjadi output, sehingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Contoh perusahaan mebel, perusahaan garmen, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada yaitu proses produk assembling atau proses produk assembling merupakan suatu proses produk yang dalam pelaksanaan produknya lebih mengutamakan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dan perusahaan lain. Contoh perusahaan yang memproduksi peralatan elektronik, praktika mobil, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada proses produk transportasi, merupakan suatu produk
Selanjutnya itu jenis produk ditinjau dari segi arus produk. Pertama, proses produk tersebut menurut continuous process merupakan proses produksi yang mempunyai pola atau urutan yang selalu sama dalam pelaksanaan proses produk di dalam perusahaan. Yang kedua, proses produk terputus-putus intermittent proses merupakan suatu produk di mana arus proses yang ada dalam perusahaan tidak selalu sama. Yang ketiga yaitu proses produksi campuran merupakan penggabungan dari proses tersebut menerus dan terputus-putus. Menggabungkan ini digunakan berdasarkan kenyataan bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kapasitas secara utuh. Akuntansi biaya versus akuntansi keuangan. Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang menyediakan informasi penting. Bahasa akuntansi didasari atas dua variasi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya merupakan yang menjembatani akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya yaitu menyiapkan informasi untuk pihak internal, laporan hasil kegiatan produksi, penggunaan manajer, gunanya untuk memantau setiap kegiatan produksi. Sedangkan akuntansi keuangan yaitu menyiapkan informasi untuk pihak eksternal, laporan hasil proses perubahan ekuitas pemilik dan arus kas untuk suatu periode akuntansi, dan kegunaan kreditur, pemilik, investor, pegawai, dan masyarakat, dan kegunaannya untuk pengambilan keputusan. Nah, itu perbedaan daripada akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Slide berikutnya itu konsep biaya. Terbagi yaitu pengeluaran biaya, masa lalu, sekarang, atau masa datang kas yang keluar. Selanjutnya ada beban biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan pada periode akuntansi. Selanjutnya itu ada biaya kesempatan, keuntungan yang tidak diambil dari pihak alternatif terbaik. Dan ini ada klasifikasi biaya. Pada umumnya, jenis biaya yang timbul atau terjadi sering mengklasifikasi biaya ini tergantung pada tipe perusahaan yang bersangkutan. Akuntansi biaya diperlukan pada tipe perusahaan yang satu sama seperti diperlukan pada tipe perusahaan lainnya. Oleh karena itu, perlu juga mengetahui ciri-ciri biaya dan berbagai perusahaan industri, dagang, dan jasa. Biaya secara umum dapat diklasifikasikan menurut fungsinya. Biaya berdasarkan hubungan dengan produk, biaya berdasarkan waktu, dan biaya berdasarkan volume produk, dan lain-lainnya. Ini ada klasifikasi biaya menurut waktu pengakuan, yaitu biaya produk, terus ada biaya periode, dan ini ada klasifikasi biaya berdasarkan penelusuran biaya, yaitu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Slide berikutnya itu penelusuran biaya ke objek biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produk, yaitu A. Biaya produk adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya over fabrik. Yang B. Biaya non-produk adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi yang terdiri dari biaya penjual dan biaya administrasi umum.
Biaya penjual ada biaya yang diperlukan untuk menjual suatu barang atau jasa. Arah fisik manufaktur. Biaya bahan baku adalah biaya yang digunakan untuk membeli bahan, di mana bahan tersebut digunakan untuk membuat barang jadi. Slide berikutnya itu biaya bahan baku dapat dibedakan. Yang pertama, bahan baku langsung, yaitu dipakai untuk proses langsung. Contoh kayu yang dipakai untuk membuat mebel, kain untuk membuat pakaian, karet yang dipakai untuk membuat bahan tepung atau membuat kue. Selanjutnya ada bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung sering juga disebut bahan penolong. Bahan-bahan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu produk, tetapi pemakaiannya relatif kecil atau pemakaiannya sangat rumit untuk dikenai di produk jadi. Contoh paku, lem kayu, pembuatan mebel, benang, pembuatan pakaian, keras pola, dan manik-manik yang ada di pakaian, seri, coklat, penghias kue, dan lain-lain. Biaya tenaga kerja dikeluarkan untuk membayar gaji, upah karyawan di bagian produk. Biaya tenaga kerja dapat dibedakan, yaitu biaya tenaga kerja langsung, yaitu gaji, upah tenaga kerja yang diberikan kepada pekerja yang secara langsung berhubungan untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya bakri untuk membuat roti, koki untuk membuat makanan di rumah makan, tukang jahit yang menjahit pakaian, dan lain-lain. Terus ada biaya tenaga kerja tidak langsung, adalah gaji, upah tenaga kerja yang diberikan kepada pekerja yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi tetapi bekerja di bagian produksi. Contoh satpam pabrik, mandor pabrik, dan lain-lain. Slide selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik, adalah biaya yang timbul dalam proses produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Yang termasuk biaya overhead pabrik adalah biaya bahan baku tidak langsung, terus ada biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan pabrik, contoh biaya penyusutan mesin pabrik, biaya penyusutan gedung pabrik, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada biaya lain-lain pabrik, contohnya biaya listrik dan air pabrik, PBB pabrik, gaji akuntan pabrik, biaya pemakaian peralatan pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya pemakaian minyak pabrik, dan lain-lain. Sedangkan klasifikasi biaya berdasarkan terminologi, yaitu biaya utama adalah biaya yang merupakan penggabungan dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, dan biaya konversi adalah biaya yang merupakan penggabungan dari tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Dan selanjutnya, di sini ada diagram Venn biaya produksi. Klasifikasi biaya berdasarkan volume produksi, yaitu biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan tetapi secara per unit tetap. Contoh bahan baku langsung, peralatan, biaya penjualan, dan lain-lain. Terus ada biaya tetap, secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu tetapi secara per unit berubah. Contoh gaji bagian produksi, pajak properti, dan lain-lain. Selanjutnya ada biaya semi variabel, adalah biaya di dalamnya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel. Contohnya biaya listrik, biaya air, dan lain-lain. Terus ada klasifikasi biaya berdasarkan periode waktu, terbagi dua. Yang pertama, biaya pengeluaran modal adalah biaya dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dan dalam rangka waktu yang panjang dan dilaporkan sebagai aktiva. Contohnya pembelian mesin dan peralatan. Selanjutnya ada biaya pengeluaran pendapatan, adalah biaya
memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Contoh penyusutan mesin dan peralatan. Slide berikutnya. Nah, ini ada arus biaya produksi. Pada perusahaan manufaktur ada terdapat tiga jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku adalah yang dibeli di mana nanti akan dipakai untuk membuat suatu produk. Terus ada persediaan barang dan proses. Produk yang sudah ada dibagikan di bagian proses produksi, tetap produksi tersebut belum selesai. Selanjutnya ada persediaan barang jadi. Barang jadi yang sudah siap diproses tetapi belum berhasil dijual. Dan sini ada harus persediaan di neraca ya. Contoh tabelnya seperti berikut yang di samping ini. Persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi ya, seperti berikut. Kita ke slide berikutnya. Dan ini adalah arus biaya manufaktur, gambarannya seperti ini, dan di sampingnya ada arus biaya laporan keuangan, gambaran juga seperti itu ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.